Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat kedua. Saling tolong menolonglah, saling bantu membantulah kamu dalam berbuat birri, kebaikan, dan untuk berbuat ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu tu saling bantu membantu, tolong menolong berbuat itsmi, berbuat dosa, wal udwan, dan permusuhan. Salah satu daripada bentuk tolong menolong, bantu membantu dalam al-birri, dalam berbuat baik atau perbuatan baik itu adalah melapangkan, memudahkan, meringankan, menunjuki, membimbing, menuntun orang lain. Disebutkan dalam hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, dari Abu Hurairah, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Siapa saja yang beri kelapangan terhadap seorang muslim daripada berbagai macam kesulitan, kesempian, kepayahan yang dialaminya ketika di dunia, nafas Allah akan melapangkannya dari berbagai macam kesulitan, kesempitan, kesusahan akhirat. Wa may yassara ala mu'sirin, dan siapa yang memudahkan, termasuk memberikan kelonggaran, tidak mempersulit dan tidak mempersempit, ala mu'sirin, orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, kepayahan, diberinya kelapangan, kelonggaran. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, pasti Allah akan memberikan kelapangan, kelonggaran, keringanan atau kemudahan atas orang itu ketika dia mengalami berbagai macam kesulitan atau kepayahan di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa menolong seorang hamba, madamal abdu fi auni akhi, selama hamba itu membantu menolong saudaranya sesama muslim. Dari hadis yang kita baca sebentar ini dan yang telah kita terjemahkan, hadis diriwayatkan dari Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, dapat kita di situ beberapa pelajaran. Salah satunya adalah kalau kita memang butuh dan memang sangat butuh kita kepada pertolongan Allah, tolong orang lain, bantu orang lain. Kalau kita ingin dilapangkan, dimudahkan, diringankan, maka lapangkan, mudahkan, ringankan orang lain. Jika kita ingin dihilangkan kesedihan kita, kesengsaraan kita, kedukaan kita, maka lakukan hal yang sama kepada orang lain. Suka-sukalah kita menghilangkan kesedihan orang, penderitaan orang, kesengsaraan orang. Itu balasannya.
Allah pasti akan memberikan ganjaran kepadanya dengan hal yang sama tapi berlipat ganda. Al jaza'u bin jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau baik ya baik, kalau lapangkan dilapangkan, kalau mudah dimudahkan, kalau membantu dibantu, kalau menolong ditolong, begitu seterusnya. Dalam sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tercatat sebagai hadis hasan, hadis yang baik, bagus. Ada berbunyi sebuah riwayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kepada beliau diperlihatkan, ra'aitu, diperlihatkan atau beliau menampak lailata usri abi, ketika aku di Isra Mi'rajkan, ala babil jannah maktuban, tertulis di pintu surga. Diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, di malam atau sewaktu aku diisrakan. Kan beliau banyak melihat hal-hal yang luar biasa, termasuk ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu yang diperlihatkan kepada beliau sehingga beliau melihat adalah ala babil jannah, di pintu surga ada maktubat, ada tertulis di situ. Apa bunyinya? As-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah yang diberikan akan diganjari, dibalasi 10 kali lipatnya, bi asyri amthaliha. Wal qardu, sedangkan meminjamkan termasuk menghutangi, bisamaniyata asyara, ganjarannya 18 kali lipat. Fakultu, kata Nabi dalam riwayat ini, ya Jibril, wahai Jibril, ma balul qardi afdalu minas sedekah. Kenapa meminjamkan atau mengutangi afdal minas sedekah, lebih utama daripada sedekah? Sedekah dilipat gandakan bi asyri amthaliha, 10 kali lipat. Sedangkan meminjamkan al-qard bi samaniyah asyara, 18 kali lipat. Dijawab, li'anna as-sa'ila yas'alu 'indahu, karena bahwasanya sesungguhnya orang yang meminta-minta itu barangkali baginya ada. Tidak selalu orang yang minta itu tidak ada baginya. Jadi orang yang meminta baginya ada sesuatu, tapi karena dia ingin meminta, atau memang dia suka meminta sehingga peminta. Jadi li'anna as-sa'ila yas'alu 'indahu, orang yang minta itu di sisinya baginya ada sesuatu, tapi dia meminta. Berbeda dengan al-mustaqrid, la yastaqidu ila min hajatin. Berbeda atau lain dengan orang yang meminjam. Orang yang meminjam itu, makanya dia meminjam, tidak ada baginya. Meminjam dia. Daripada meminta, biarlah minjam. Orang yang meminta terkadang lain, cuma yang boleh memakai atau boleh menjual, atau memang hobi meminta, suka meminta. Nah,
Sehingga bersedekah, berinfak, memberi kepada orang yang meminta tetap bernilai, tapi nilainya 10 kali lipat. Orang yang meminjam, al-mustaqrid, dia makanya meminjam, tidak ada baginya sesuatu, dia tidak punya. Daripada meminta, meminjam. Kalau meminjam tidak hilang harga diri. Meminta jelas di bawah. Jadi kata Nabi, tertulis di gerbang surga itu tulisannya, maktuban, tertulis di gerbang surga, as-sadaqatu bi'ashri amthaliha wal qardu bi 18. Tertulis bahwa sedekah itu atau memberi itu diganjari 10 kali lipat. Sementara meminjamkan sesuatu kepada orang yang butuh diganjari 18 kali lipat. Kembali kita mengingatkan pelajaran yang lalu dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga Ibnu Majah, bunyinya dari Ibnu Mas'ud. Sabda Nabi, "Ma min muslimin yukridu musliman qardan mardatain." Tidaklah seseorang muslim itu meminjamkan kepada saudaranya sesama muslim suatu pinjaman, apapun bentuk pinjaman, marrataini, 2 kali. 2 kali dia meminjamkan barang yang sama. Apa contohnya? Ini contohnya. Tidaklah seorang muslim meminjamkan barang yang sama 2 kali kepada saudaranya sesama muslim. Bukan saudara kandung maksudnya, sesama muslim. 2 kali dipinjamkannya. Illa kana kasadaqah marrah. Melainkan itu, perbuatan meminjamkan 2 kali itu dinilai sama dengan 1 kali memberi. Meminjamkan barang yang sama kepada tetangga, kepada teman, kepada kawan, dinilai sudah memberi 1 buah, walaupun kita tidak memberi. Kenapa begitu? Karena orang yang meminjam itu orang yang sangat butuh, sangat berhajat, memerlukan, sementara dia tidak punya. Maka tergopoh-gopohnya meminjam, memana-mananya meminjam. Walaupun terkadang orang meminjamku gali, itu masalahnya ujian. Orang meminjamku kadang-kadang gali. Galian aku kalau bahasa awak lah. Magian ko barik tandan ni bagian mana? Di kami namanya barik tandan. Bisa lagi yang jadi apa? Nabtang, kena. Lama balik malu, memang lupa mana. Jadi itu yang kadang-kadang ujian bagi orang yang meminjamkan. Ini ujian di awak, ujian bagi siapa saja yang meminjamkan sesuatu barang atau apa. Itu beratnya. Apa beratnya? Jadi kadang-kadang orang yang meminjam itulah penyakit. Kadang-kadang nyo cemewa. Atau itu saya minta lu aja. Itu tetap siapapun yang meminjamkan kepada orang lain apapun yang dipinjamkannya ikhlas. Jangan sampai tidak ikhlas. Ikhlas niatkan untuk mengharap ridha Allah dan balasan Allah.
Jika yang minjam ke banyak kili, banyak elah, segala macam, apakah uang atau barang atau rusak dia, minta balasan kepada Allah. Musibah. Kamu musibah. Bacalah dulu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri pahala aku, beri ganjaran aku lantaran musibah yang aku alami ini. Wa akhlif li, dan gantilah ya Allah yang lebih baik daripada yang hilang, yang pergi, yang rusak ini. Daripada mengupat-ngupat, mencaci-caci, mengutuk-ngutuk, mondeh-mondeh, mencilacau, habis pahalanya kan. Barang dipinjamkan, orang ko uli, barikna tandannya kamagian kau balik. Kadang-kadang tidak dibasuhnya, tidak diberazianya. Kadang-kadang dipeleaknya sudah dipakainya barang awak, dileak nomyang sen, leak jawab ba pelihara barang itu. Babarasian bandu adino sudah pakai cempak sini. Nampak doa ayo mengkuat. Jangan sampai diambuh ini setan sehingga setan bisian kawa menjaga kolera. Jangan sampai kolera itu keluar. Cindaku. Jangan sampai keluar begitu. Bisikan setan. Itu kenyataannya seperti itu. Walaupun tidak semua, tapi ada yang seperti itu. Orang meminjamkan tidak bertanggung jawab dengan barang yang dipakai, yang dipinjam. Dipinjamnya janjang, sudah pakainya janjang awak pemilu atuk bocor. Nan janjang suku pabianu bangai-ngai sudah. Kalau jangan panas sebentar ni, beku balik ni. Jadi beku nuko lah sepakan lo beku je. Supaya jangan hilang pahala yang 8 balik lah. Kan al-qard bisamaniyata asyar, meminjamkan kau nilainya 18 kali lipat, dan meminjamkan barang yang sama dengan sedekah, dan meminjamkan, melapangkan, meringankan, membantu orang, kita pun akan dapat bantuan, pertolongan, kelapangan daripada Allah. Pecik sinan balik. Pecik itu kanak-kanak itu jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak nilai-nilai yang akan kita dapatkan daripada Allah lebih daripada itu. Itu kalau kita baniakan minjaman. Jangan ceke, jangan bakhil, jangan sempili meminjamkan. Sebab meminjamkan kau termasuk namanya ta'awanu 'alal birri, perintah. Imbalannya daripada Allah. Jangan mengharapkan imbalan daripada orang yang dipinjamkan. Kalau mengharapkan namanya menyewakan barang. Atau meminjamkan tapi balabo dengan meminjamkan, itu riba namanya. Itu beda lagi. Jika meminjamkan barang kepada orang atau uang atau apa saja yang bisa dipakai, dimanfaatkannya, dipergunakannya sehingga talapanginya, jadi ringannya, dan segala macam. Koan yang terjadi dia bila itu barang wak rusak atau kumuh atau uliknya bagi kau balik. Kau kan namanya mangkau pahala wak kan di lantaran itu. Kalau jinih lo barang tu balik kau balik dapat pahala. Pahala minjamkan. Tapi barang kau nak jinih. Kita tahu jinih. Bercelepong. Tak sesuai janjinya semula. Ada 15 hari baru dihantar anak kurma. Tak terlaki ni yang pajar aku sudah disuruh ada nak muah nama dia. Pajar lah disalahnya. Itulah rungak-rungak tiba-tiba ladiang sombiang ladiang. Ni tahu ladiang. Sombiang ladiang. Doalah tiba di gerobak, ku ada penyot gerobak.
Ko janjang patah tangkai nyuci. Mama kuan balik memang tak. Kemudian ko patah ni ah. Patahnya nak ko patah ko dah. Nak dulu pun ko tolong salah tokok dah beko nya lah. Itu nya nak. Aku harus di kalau sabar kita menerima ganjaran itu lebih sabar. Ganjaran kesabaran itu berbeda dengan ganjaran meminjamkan. Meminjamkan satu hal. Meminjamkan yang meminjamkan saja, meminjamkan sen, lapan balik nilainya. Lalu rungak-rungak, sumbiang-sumbiang, kumuah barang awak. Kita terima balik sabar. Ndak ngurupe, ndak mengurutu, ndak mengurutok. Ndak mencecek, ndak mencaci. Haram kena pinjam balik. Jangan kalau indak baca itu, tambah lo pahala wajib lah. Pahala. Cuman setan tu ndak suka lo nyawa tenang-tenang mel. Baik setan yang tak nampak ataupun setan yang sebelah. Pinjam lagi jawab tu. Baca memang tak itu perangannya. Amak nu tak itu, apak nu tak itu lah. Panjang tu. Panjang macam itu aja. Aku setannya namanya. Tapi nyawa baju. Nyawa baju setan. Jadi prinsip meminjamkan adalah melapangkan, adalah membantu, adalah meringankan. Kan itu perintah. Nisya saja di antara kita kalau meminjamkan pakai itu. Kalau tidak pakai itu mengurupi awak. Itu dulu. Kalau bahasa orang kampung awak picik-picik terima dulu kau minjam engkau. Sebenarnya pasti aduan lebih kurang-kurang. Apalagi orang tu lah gabi ya biasanya. Picik tu. Beri pinjaman. Tapi kalau pinjam kau rancak baliknya tu tidak minjam. Muah merah minjam sedolah kan. Nabi yang bisa begitu. Nabi meminjam sesuatu, beliau balikkan lebih bagus daripada yang dipinjam. Dan Nabi dengan catatan tidak pakai syarat. Kalau bersyarat namanya riba. Riba namanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan barang yang dipinjamkannya. Cuman tidak disyaratkan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari begini, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya, "Kana li ala Rasulillah haqqun." Aku pernah mempunyai hak pada Rasulullah, yaitu beliau meminjam sesuatu. Ya. Aku mempunyai hak atas Rasulullah, berarti Rasulullah punya kewajiban untuk mengembalikan hak itu meminjam barang. Kata Jabir bin Abdullah, faqadani wa zadani. Lalu Rasulullah menunaikan janji beliau untuk mengembalikan barang. Wa zadani, kemudian Rasulullah lebihkan. Namanya tanda terima kasih. Jadi yang terbaik itu adalah kalau kita meminjam bukan hanya dikembalikan, berasialah rancang amal dia. Kau dapat lebihan dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak sama-sama maklum. Kalau sama-sama maklum kah, lah biasa dengan riwak. Bahasa meminjamkan kau balabo, itu sama-sama maklum, tak boleh, itu kirat riba. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang balabo, yang mendapat manfaat, yang beruntung orang yang meminjamkan, riba dia. Cuma kewajiban kita sebagai tanda terima kasih, lantaran kita lah dipinjamkan orang, balikkanlah barang yang dipinjamkan itu dengan yang bagus, minimal barangnya sama, rusak diganti,
Kemudian bawa lah kerupuk sanjay ke rumah nak gay. Kau pilih. Sudahlah barang rarunga, tidaklah basuh, kedianya bawa kerupuk kalian ke rumah nak gay. Pinjaman. Kajiwa bukan orang nak meminjam, tapi kita nak meminjamkan. Kajian itu. Kena dasar kaji cekal. Siapa yang melapangkan, siapa yang meringankan, siapa yang memudahkan, siapa yang menghilangkan penderitaan, kesulitan, kesusahan, kepayahan orang lain, siapa yang membantu, siapa yang menolong, maka Allah jamin memberikan balasan yang sama tapi dilipat gandakan. Kalau ingin dimudahkan, prinsip itu, ingin dimudahkan Allah, mudahkan orang lain. Kau ajaran guru-guru kita pun, ambo pun pernah berguru. Ada orang mengadu ke tempat awak misalnya, menceritakan kesusahannya, kepayahannya, atau kemalangannya, butuh bantuan, atau butuh pinjaman, atau minta solusi. Pokoknya lah itu pertanda bahwa kita akan mengalami sesuatu yang sama dengannya nanti. Kalau kita bantu, kalau kita tolong, kita mudahkan, kita lapangkan, kita ringankan, kita tunjuki, kita bimbingan, kita carikan solusi, nanti tiba hal yang sama, kita akan mendapat bantuan, pertolongan, kelapangan, kemudahan daripada Allah dengan cara Allah. Jika kita menutup diri ketika itu, berarti kita menutup diri sewaktu mengalami hal yang sama di lain hari untuk ditolong, dimudahkan, diringankan, dilapangkan, dibantu. Pulang balik nas ketik kah? Datang si Badu ke rumah. Si Badu namanya. Bininya si Upia. Ko anan dikeluhkannya. Ko apa saya nan didoinya. Ko kesulitan apa yang sedang dialaminya. Berarti nya minta kepada kita kok solusi, kok petunjuk, kok bantuan, kok pertolongan, kok kemudahan, kok kelapangan apalah. Itu isyarat satu saat kita akan mengalami hal yang sama. Lebih kurang. Minimal di dunia. Kalau nanti di akhirat pasti kita mengalami hal yang sama. Jika kita tolak, padahal kita bisa dikitolai, maka kita menolak bantuan Allah. Pertolongan Allah, kelapangan Allah, keringan Allah, kemudahan Allah di saat kita sangat butuh. Ketika sangat butuh. Jadi datang orang ke tempat awak itu suatu isyarat. Suatu saat nanti aku akan mengalami seperti kau walaupun lebih kurangnya beda. Nanti saat kau akan mengalami hal itu. Tolong kini, bantu kini. Harapkan balasan pada Allah. Tidak kepada orang tu. Kalau kepada orang tu tidak. Kadang-kadang anu aja. Kalau kita harapkan balasan daripada orang yang kita pinjamkan itu, kita mudahkan, kita lapang, tidak ada. Kadang-kadang cibia tapi doa. Itu cibia. Tidak tahu cibia. Cibia aku munjong kan. Lah itu sebesar itu kurang. Dulu mengingin aku mawan. Mana-mana meranda-randa melunaan gigi pada lidah. Nah, kini cemenya bantuan tak. Enggak di kau tolong dulu dah bah. Jadi sonanya lah. Banyak lah. Banyak nawak lah. Kepengan. Itu prinsip awal. Kapan saja orang datang ke tempat awak memangnya susah payah isyarat. Itu pekerjaan, nama profesi. Kini kau non profesi ke juga.
Orang profesi itu orang kaya biasanya. Rumahnya di kampung ancak-ancak kan di Jakarta kan jadinya. Miliaran lo pitih kira. Ini profesi, hobi. Kadang motor mewah. Ya. Kadang ada yang mengkoordinir kan. Tidak yang kita makasih memang orang yang betul tahu orang tu. Jaleh kita azau-suanya sianya. Nampak di kitanya butuh bantuan, pertolongan, kemudahan, kelapangan atau pinjaman. Kasih. Tapi zaman kini itu hati-hati lo kan, mau dia cekok kan. Terjadi penipuan, pengicuan. Bang, kok terjadi penipuan di Indonesia aku lah sekian tahun yang lalu kan banyak penipuan. Sejak di bawah sampai ke malah. Nipu. Zaman tipu-tipu segini kan. Kalau tahun-tahun 2000-an ke bawah dulu kan tak ada yang gaya-gaya. Itu kurang, pasal Pajero dia pakainya. Balik kita kaji kan. Jadi kaji kita intinya meminjamkan barangku atau apa dipinjamkan calik-calik orang. Orang tak dikenal, orang tak tahu-tahu awak. Dah jale KTP no kena ada, semua macam dah ada, tu boleh kita boleh bertanya, boleh hati-hati, boleh nak kita pinjamkan. Tapi tahu awak, mengerti awak, jale dah. Tahu lah sasak dapurnya kan. Memang payah, memang susah. Pinjamkan, meminjamkan kau kan bukan hanya piti. Bukan hanya piti. Banyak dalam keseharian banyak yang dipinjamkan. Bukan piti. Kadang-kadang orang tak betul piti. Tak betul piti, nak lain yang betul. Kan tak semua kita nak betul piti. Tak semua kita. Menjalang gerobak. Ni kayu kadang pergi gerobak nak tu. Sang gerobak cah je. Otonya hampir rodanya, bayang tak? Kesalahan gerobak cik roda. Cuman kali Bali lalu tah gerobak hanya mangkek barang dari Labuah ke rumah. Nyoka barale sepekalai tiba kurang biasa tanah lebih. Kali Bali lalu Pajero cik kan mungkin kan? Gerobak pinjam asalangan. Orang awak kayu kadang api menyminjam aja menculo bunyi. Pinjam si gerobak. Tanah butuh. Kan contoh sehari-hari kan. Kajiwa kan masalah harian kan. Sehari-hari. Intinya suka-sukalah melapangkan, meringankan, memudahkan. Dengan catatan jangan perlu ke rumahmu $1 begitu. Beliau mengaji cukup pagi mah. Beliau $2 jam itu loh. Itu membalik kaji kamu namanya. Intinya begitu. Itu ikhlas, harap kepada Allah. Dan itu perintah Allah. Kan perintah ta'awan, berta'awun. Kemudian masih ada kata singinyi lain. Andai jikalau atau sekiranya di barang yang kita pinjamkan itu ada sedikit kerusakan atau ada sedikit kekurangan, minimal kumuh itu minimal, atau seketika ada goresan supaya jarusak pahala wak, jarusak ganjaran wak, jangan sampai keluar dimuncang caci celah. Kalau kita ingin kecil sekenya, tolong saya besar balik di, kecil sekenya. Kalau barang kimpuh tolong saya balik balik di. Tapi jangan sampai mencaci, mencela, mengutuk, mengupat lebih-lebih diviralkan lo. Apa betul lo? Kawan barang awak dipinjamnya apa betul lo? Ambil lo dan lo. Kawan dipinjam malah kimpuh ya. Memelo indak, solo indak, terima kasih indak. Dibalik kau cakap sialo dunia sini, panjang situ kawan di media sosial. Tak jadi apa lo?
Malah banyak dosa kita betul tambah. Sebab komentar ku bisa sekian banyak lo komentar. Komentar nomor sabar deh ku ingat. Iya mantun baca tu ni. Banyak malah. Jadi jangan dipoto lo. Suruh mana balik? Petang barangku di bersiah wah, ni kau bersimpan balik. Tolong saya basuh balik dia sudah saya pajak-pajak masih apa? Oh yo jangan di basuhnya tu. Atas kita nu tolong salah pelak balik. Coba demo katumu untuk melon dak ada, mu nak pandai lah melon. Pokoknya jangan sampai rusak pahala ganjaran kita. Karena sifat orang meminjamku kadang-kadang memang begitu. Lai lapang no, lah dimudahkannya, lah diringankannya. Kadang-kadang ada yang seperti itu namanya ujian awak. Ujian awak. Kau nak di malu kerepek palu awak, kau nak ada ujian. Namanya cobaan, namanya musibah. Kalau kita ingin dapat pahala ganjaran balasan daripada Allah, sabar, rida. Kalau tidak, ialah abi ampuk pulaban mereka. Disangkau labo-labo, pokok temekan. Peti pahala awak kiranya berdosa awak kerana kita iringi dengan umpatan caci maki, apalagi yang tadi diviralkan lewat WA group atau lewat FB atau Instagram. Banyak nanti komentar. Intinya ikhlaslah. Kalau nanti ada kerusakan, boleh tidak berdosa kita. Tidak mengurangi pahala. Enggak, ganti balik, tolong ganti balik. Kau petah, tolong balik. Enggak berdosa kita. Yang berdosa kau dicaci, diumpat, dimaki. Haram jadah dia kami yang kau lu. Itu berdosa. Pakai haram lu jadah lu lah. Sudah saja baik-baik balik. Nang keretang wah, nang kini ku bila dia basuh balik. Tapi keretang kalau kau minjam balik, tolong basuh balik. Goleba awak dipinjam, goleba. Itu goleba. Itu goleba. Pancing kadang. Apa namanya? Bas. Kami baskom untuk nombor 2. Taruh itu lah, kadang. Kumah, berminyak-minyak. Kiranya sudah buat cancang kambing. Tidak digih nangin dakwah dah. Minyak tinggal senang. Sebenarnya, nah sekali kuah dek sinan sibuk nampaknya ia berbasuh. Tapi kadang, ayo kalau minjamnya balik, tolong bersih balik. Mana? Itu sesyaratnya minjamkan. 3. Jadi kaji kita pagi kini ku 3. Jangan bakhil, jangan cekhe, jangan pilih untuk meminjamkan. Karena nilai awak kadang-kadang di situ tingginya. Nilai meminjamkan tu tidak ada di salat, tidak ada di puasa, tidak ada di doa, tidak ada di zikir, tidak ada di baca Quran. Nilai meminjamkan tu memang nilainya baik-baik ke orang. Jangan lupa awak amalan yang sifatnya menyebar, berfaedah, bermanfaat untuk orang lain tinggi nilainya. Yang tidak bisa didapat dengan nilai ibadah yang sifatnya individu. Salat untuk awak miang, itu miang. Puasa untuk awak miang. Berdoa, berzikir, istighfar, bersalat untuk awak miang. Tapi orang nak makan, orang susah, orang payah, orang butang kian kebari, orang masuk rumah sakit, orang terlantar, itu tidak salat tu dah. Kita bantu, beri bantuan. Tinggi nilainya ketika itu dibanding dengan salat sunat, dengan puasa sunat. Karena kalau kita berbuat baik, melapangkan orang meninggal. Ada orang nasi, saya sembahyang nasi beribadah, tapi ini tidak peduli. Orang susah, orang payah, dan segala macam. Berarti orang itu adalah orang yang tidak ada sosialnya. Orang yang ada sosial itu adalah orang-orang yang namanya istilahnya orang yang egois. Jangan dianggap enteng ya. Khairun nas mayan faunas. Manusia terbaik, manusia yang banyak
faedah, gunanya, manfaatnya untuk orang lain. Atu kaji sesubuh aku. Panjangnya kaji aku banyaknya kali pinjam kurang jadi kan. Semoga berfaedah. Bermanfaat. Boleh. Meminjam. Ya. Enggak, Bu. Diukur standar dulu. Standar kena meh. Lepas dipikirkan, kalau 20 tahun, 30 tahun lampau itu 1.000, kini itu standarnya berapa 1.000. Dulu sama suami ketek, lontong seperti yang jumbo itu mos itu. Tahu mos? Dipinjam orang pitih mos tahun sekian. Yang lagu lontong seperti yang ko bandiannya kini ko bara lontong seperti yang. Kini bara lontong seperti yang jumbo. Mulai 1.000. Lah. Meminjam mos 50 tahun lampau. Baliaknya kini bara segitu. Harga mos, harga lontong seperti. Itu standar. Di labiahnya tidak masalah. Apalagi gini ko $1 saya lah marah sekian. Tiba di real lah 1 real sampai 1.000, 3.000. Dipinjam dulu cek tali, di balik itu cek tali gini. Ngarep cek tali lah laku. Itu cek tali. Sabili cek tali saringgi itu dulu. Nah, paling banyak dia kami pitih kosen lah barasen. Banyak dia kami sen kosinan. Alah, Bu. Alah. Dicakaknya awak. Dirangainya awak. Hai, kowe upaya. Ikut di sinetron kok enggak? Iya mantun kadang-kadang bagakno berawak. Kalau kecil orang kampung bo, ateh lo berhutang, meminta utang kok ateh lo pada berhutang. Meminta utang, ateh lo pada berhutang. Iya itu kadang-kadang awak peroleh. Kasih tu lo sampai doa salah, nan hak awak diminta. Bahkan boleh disidang pengadilan. Boleh disidang? Enggak berdosa dah. Enggak berdosa dah. Awak minta hak awak. Berhutangnya kawak ₹3 dari bayi-bayinya, main elak macam-macam. Boleh dikadukan hukum, tidak salah. Ini 2 pilihan saja. Pilihan pertama kita lapang kenya, mudah-mudahan diganti oleh Allah. Diganti oleh Allah, diberi kita kesabaran sampai pahala. Yang kedua, pahala kita tetap ingin pertahan, pahala meminjamkan. Cuman hak kita minta, kadukan kaparat, tidak berdosa ke? Nama berdosa wak viralkan, wak kato-katoi di media, ya berdosa. Minta salah, Bu. Bagi-bagi kau di. Sekian kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.